sepi banget itu, sepi banget dan pariwisata yang mengandalkan pariwisata itu kayak Jogja, terus Pasar Beringharjo, Malioboro itu bener-bener wah sepinya parah Pak. Dan gara-gara pariwisata sepi, berapa banyak tuh yang nggak makan dari cleaning room boy, terus habis itu valet nggak makan, terus resepsionis, habis itu sewa hotel area ke pending, dan ini semua berujung pada hal yang sama. Namanya Lebaran pasti identik dengan THR, bener nggak? Betul. Dari THR kehambat. Kalau nggak salah, THR disuruh cairin semua, kalau nggak pengusahanya kena denda. Iya boh? Iya. Ada beritanya. Ada beritanya. Coba kau cari, untung ya aku nggak. Sarkem Jogja sepi. Ah matane to. Ini kok yang komen. Nah ini kan saya baru nyebut 4 itu ya. Baru 4 tadi, apalagi IO, freelance, terus restoran, keempat pariwisata. Nah kita lihat yang mana nih. Nih ada corona, pengusaha tetap wajib bayar THR. Nah ini. Bang. Wah gila. Oh kalau nggak mampu harus dialog. Iya. Harus dialog, intinya dialog lah. Nah terus yang berikutnya setelah keempat ini, yang kelima jelas adalah sektor-sektor pekerja informal. Seperti let's say outsourcing, tukang becak, ya kan, supir bajai, opang, supir taksi, supir angkot, bus kota, terus akap, semua industri bus, truk, logistik, terus apalagi supir pesawat alias pilot, kereta api, terus event kemarin GoClean aja curhat bahwa orderannya turun drastis. Apa yang turun? Matanya itu. Terus habis itu ojol kena. Jadi terus apalagi ya, pedagang siomay keliling, Starling kena kerasa tuh biasa. Bener. Angkringan, Warteg bor. Terus apalagi warung bakso, terus warung mie ayam itu kena semua bor. Sepi. Nah terus apa yang ramai Mas Tirta? Yang ramai takjil tetap abadi. Takjil. Takjil tuh abadi bro. Mau ada covid, mau ada enggak, tetap takjil jam 4 sore selalu rame. Setuju nggak Dik? Setuju. Kalau kalian emang nggak percaya, coba kalian lihat sekeliling rumah kalian. Takjil tuh rame banget. Kemarin kita ke Cipinang, ke poolnya JDN. Pada waktu itu kita lagi mau rapat pembahasan edukasi. Waduh lumayan. Kita membahas rapat. Itu kita keluar, isinya semua orang. Apa sih anjir membahas rapat? Ya kita kan rapat pada waktu kemarin di Cipinang. Membahas sesuatu mengenai edukasi. Ini tuh di depan yang jual takjil rame banget bor. Walaupun sekarang udah pakai pada masker semua. Yang rame kedua adalah tetap jual sayur, jual kebutuhan sembako dan galon. Karena semua orang butuh minuman. Jadi tukang galon keliling rezeki. Dan tetap alkes, masker kain itu kena. Terus teman-teman saya yang UKM sekarang mengalihkan ke APD dan jual masker kain dan jualannya lewat online. Ada yang lewat Shopee, ada yang lewat Tokped, ada yang lewat OLX, ada yang lewat Bukalapak. Dan jujur aja, sales-sales di Shopee itu saya tanya teman-teman Shopee meningkat drastis. Jadi mungkin karena orang gabut yang masih memiliki daya beli, jujur ngabisin beli-beli uangnya tuh di Shopee dan di Tokped dan Bukalapak dan teman-temannya. Terus habis itu yang kena lagi industri itu adalah tekstil. Oh iya. Wah, bro. Tekstil kan pabriknya gede-gede, sementara pabrik harus tutup. Wah, kerasa bor. Itu gimana bor? Buruh gak kerja, tapi gak ada pemasukan. Ini pengusahanya pusing nih kan, karena inilah yang menyebabkan bahwa COVID itu adalah sesuatu yang sebenarnya baru.
baru kita nggak tahu cara ngelawannya gimana pada waktu itu. Solusi satu-satunya melawan COVID itu adalah tentang satu, memutus rantai infeksi. Benar nggak Pak? Betul. Jadi solusi melawan COVID itu seperti kata Pak Jenderal Doni, kenali musuhmu. 1000 kali kau melawan, 1000 kali kau menang. Jadi caranya untuk COVID ini yang pertama adalah kita harus mengenali musuh kita. Si COVID ini kan berukuran sekitar 0,1 mikron, ya kan? 0,1 sampai 0,2 mikron. Dan rantainya itu beda-beda, seatnya itu beda-beda, dan dia bermutasi. Otomatis kita kalau melawan COVID ini, kita harus lihat dia tertular lewat apa? Droplet. Droplet itu di dalam percikan ludah atau percikan lendir di dalam mulut, ya kan? Dan dia lewat droplet. Droplet ini kalau muncrat bisa sampai 1,5 sampai 2 meter. It means berarti kalau kita mau mencegah yang pertama, kita nggak boleh terlalu dekat sama orang. Kedua adalah kita cuci tangan. Cuci tangan itu sesering mungkin, new normal. Dan kita harus memakai masker. Jangan memegang mulut, mata, dan hidung. Dan tetap wajib jaga kebersihan. Dan makan makanan yang kaya protein. Terus gimana Mas Tirta kalau pas puasa seperti ini? Simple. Kamu tetap kalau misalkan asam lambungnya ada, atau kamu memiliki penyakit asam lambung, kamu sediakan obat-obatan pencegah itu yang diminum setelah buka puasa dan setelah sahur. Ya kan, setelah makan makanan sahur, minum air yang cukup dan makan makanan nutrisi yang cukup. Jauhi makan makanan berminyak karena bisa menyebabkan radang tenggorokan. Nah, terus minum minuman juga kayak jahe hangat, jahe merah itu kan juga banyak, beras kencur itu bagus. Terus yang berikutnya adalah kalau kamu masih kerja di jalan untuk mencari uang, semangat kita sama, men. Tetap jaga nutrisi, tetap jaga kondisi. Kalau emang kecapean, tetap berada di rumah. Nah, itu solusinya. Nah, sekarang yang saya tanya itu adalah kita kan sering, maksudnya fokus kita tuh jujur melawan COVID gitu. Melawan COVID itu dengan cara memutus rantai infeksi, membaca hal-hal yang bernarasi positif. Nah, contohnya adalah kita sebarkan, kayak contoh perjuangan pasien yang sembuh kayak Pak Tudes Semwaringin kemarin, atau perjuangan teman-teman tunda, perjuangan teman-teman yang ada, perjuangan teman-teman yang di Wisma Atlet. Nah, kayak gitu. Nah, terus jelasin bakteri dan virus. Jadi itu bedanya di ukuran. Bakteri itu udah masuk DNA, kalau virus udah RNA. Dan bakteri ini bisa membelah diri dan bisa hidup. Kalau virus itu harus hidup kalau ada inangnya, kayak gitu. Dan ukuran virus itu kecil banget, 0,1 mikron. Kalau bakteri kayak Escherichia coli masih berukuran 5 sampai 10 mikron, seperti itu. Dari ukurannya sudah beda dan ada struktur DNA dan RNA. Kayak gitu, teman-teman. Jadi virus yang kita lawan ini nggak kelihatan, emang nggak kelihatan, dan virus ini tuh emang resek banget ini, gitu kan. Dan kalau ditanya berapa yang disebut parah, untuk ukuran virus baru jujur aja COVID itu parah loh. Parah. COVID itu baru muncul sekitar 4 bulan terakhir dan jujur efeknya di seluruh dunia parah, men. Dan menurut saya sih apa yang kita harus aware cara COVID ini bukan untuk kita takutin, tapi kita lawan bersama dengan cara apa ya? Kenali musuhmu, ya kan? 1000 kali menang, berlawan, 1000 kali kau menang. Dan jauhi perdebatan-perdebatan yang sebenarnya nggak ada ujungnya. Jadi kalau misalkan kamu tahu bahwa kamu memperdebatkan sesuatu yang kamu ngerti, alih-alih berdebat lebih baik kita refleksi pada diri kita masing-masing, ya kan? Apakah kita sudah menjaga kebersihan dan menjadi influence bagi sekeliling kita? Gitu. Terus kalau ditanya COVID kapan selesai, ya COVID kapan selesai itu sebenarnya ketika infeksi itu sudah menurun dan tidak ada pertambahan infeksi, paling nggak selama 7 hari. Kok ini pahit? Busuk. Enggak sih, pahit doang, nggak busuk. Ini Tadi saya makan durian. Sebelum makan durian tadi saya juga makan ayam geprek, ini mantep banget ya. Sekarang saya makan Ritz. Jadi jujur aja COVID ini tuh kalau kita lihat, entah itu konspirasi apa enggak, saya jujur sekarang udah pada fase gak peduli ya. Betul. Karena kita kalaupun konspirasi apa enggak, kita fokusnya apa yang ada di depan enggak. Jadi stop lah netizen masih debat soal itu, ini udah 2 minggu coy, dan kamu masih berantem perkara konspirasi apa enggak. Jadi ya menurutku bahas yang sesuatu lebih bermanfaat, kayak gimana caranya kita bisa menghidupkan ekonomi dan membantu sekitar kita sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ya. Gitu loh, karena kembali lagi kita hidup di sebuah negara yang berkonstitusi, benar? Dan benar gak? Benar. Dan konstitusi kita itu kan tertinggi sekarang ada di
UUD, Pancasila, Presiden dan teman-teman DPR dan kawan-kawan ya. Dan aturan dari pemerintah sekarang kan mereka udah membuat peraturan demi peraturannya. Kita sebagai warga patuh aja, benar nggak? Betul. Jangan Dan yang paling penting adalah daripada alih-alih kamu membahas perdebatan, dan itu perdebatan itu sebenarnya narasi menakutkan, bener nggak? Bener. Semakin kita berdebat, semakin orang adrenalin tinggi, semakin dia takut satu sama lain, bener nggak? Bener. Lebih baik Pecahkan kepala aku nanti. ya, lebih baik kita itu berpikir optimis untuk masyarakat dan kita membantu sesama kita, apapun sekecil apapun kita bantu sesama kita supaya masalah ini kelar, bener nggak? Betul. Karena protes doang tanpa solusi itu nggak ada gunanya, bener nggak? Betul. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Satu lagu untuk kalian semua. Kita nyanyi Kuliah dong. Ibu Pertiwi. Seleng. Kuliah Ibu Pertiwi. Kuliah Ibu Pertiwi. Susu. Apa? Pupus. Oh ya, pupus. Bang sini bang. Enci ya. Pupus sama enci. Jangan. Aduh, nanti dia nonton. Siap tuh. Yuk, pupus. Kita nyanyi lagu pun. Aku Ulang. tak. G. One. Kayak pakai lirik. Yo. Apa ya? Ulang tuh. Aku Belum. Aku tak mengerti. Apa ya? Anjir. Ayo tuh. Jila, ulang. Yo, one. Pupus. 1, 2, 3. Oke. Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Males semua. Oke guys, itu kan. Nah ini buat teman-teman semua, intinya adalah yang fokus kita. Nah ini tadi soal COVID dulu, baru kita melangkah ya UMKM. Soal yang COVID. Intinya adalah stop kita berantem mengenai konspirasi atau enggak. Setuju nggak Pak? Setuju pak? Pak. Setuju nggak Pak? Setuju. Nah, pukulkan kepala aku nanti. belum. Dan intinya yang berikutnya, kedua adalah fokus kita itu adalah mengkritik tapi pakai kasih solusi ya Pak. Merdeka. Setuju. Kita Pukulkan kepala aku nanti. kenapa sih anjir? Jadi intinya itu adalah kita tuh harus fokus membantu sesama kita. Itu selama ini, dan kita terus kenali masalah COVID itu adalah memutus rantai infeksi. Nah sekarang kita kelarkan yang masalah UMKM dan freelance ini. Gimana nih IO? Nah IO ini solusinya kalau dia penghasilannya IO doang, jujur mumet tuh loh. Kalau ditanya Mas Tirta ini selesainya kapan, event saya batal semua, saya jawab saya juga nggak tahu selesainya kapan. Karena yang ngomong kayak gitu adalah dokter-dokter ahli S2, S3, profesor di bidang epidemiologi dan staf-staf ahli, dan juga adalah presiden sendiri. Dok, Dan bantu juga ajak netizen untuk edukasi tetap kebersihan di Nah, RT-nya, betul, dan akhirnya daripada sibuk saya meneliti konspirasi. Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang freelance ini jujur ya, ngikutin langkah yang dilakukan oleh saya dan juga teman-teman juga. Salah satu pegawai saya yang fotografer itu Dori malah sekarang jual alpukat dan karena dia nggak bisa moto lagi gitu loh. Dia bingung mau lakuin apa lagi padahal beliau freelance. Dan itulah yang jujur saya juga bingung aja mau ngapain. Bantu dia juga, akhirnya juga saya cuma kasih saran, yakinlah apa yang kamu lakuin. Akhirnya dia sekarang jual makanan dan jual alpukat. Dan yang berikutnya adalah buat teman-teman dari gugus tugas relawan itu membuat sebuah pesan ya buat kalian. Tolong lindungi diri, lindungi sesama. Kalian juga harus melindungi teman-teman RT dan RW. Teman-teman RT RW itu penting sekali untuk kita sentuh. Jadi banyak teman-teman dari kita itu sebenarnya nggak ngerti COVID itu apa. Kayak pedagang gorengan kemarin di sebuah klinik, saya tanya, Mas tahu COVID nggak? Nggak tahu Pak. Taunya COVID itu bentuknya kayak kapas. Mereka anggapnya kayak gitu. Terus saya tanya, terus ngapain kalau Bapak nggak tahu COVID, ngapain pakai masker? Dia jawab, ya karena semua sekeliling saya pakai masker. So goalnya tuh udah dapat, dia pakai masker, tapi dia nggak tahu COVID itu apa. So buat teman-teman yang nonton live di sini, saya sarankan untuk membantu tugas kami untuk membantu edukasi sekeliling kalian mengenai COVID itu apa.
Dan kalau kalian emang mau keluar, tetap usahakan cuci tangan yang rajin, bener ya Pak ya? Betul. Pakai masker, jangan sentuh mulut, mata, dan hidung. Mulut, mata, dan hidung. Terus habis itu tetap kalau pulang rumah cuci tangan bersih, baru megang Tangan, keluarga. cuci kaki, Nah, cuci mobil, nah, cuci piring, cuci mobil, cuci cuci baju. sepatu, cuci baju, cuci sepatu mata. jangan lupa di hand care. Oke, cuci sepatu. Loh, ini malah iklan sih nih. Oh iya. Baik. Enak. Bapakku bergabung, mana nih? Sekarang kita gimana nih? Belum datang beliau. Lagi di telepon. Apa diundur aja? Kalau beliau sibuk, nggak apa-apa. Jantuk emang. Ini gak anjir ya, Pak. Saya tuh nggak kidal, ini kan kameranya depan, Mbak-mbak, ibu-ibu. Ya Allah, kalau kameranya depan itu kan pasti mantul. Ya kan?